Ini cerminan akar semua batang tinggal, cuman ada garis kelanjutan yang di sini agak sedikit lemah. Tetapi yang paling utama itu adalah tahapan itu betul-betul besar dan mengecil. Dia ngepen. Kita dengar nih di sosial media kan banyak bonsai-bonsai yang terjual mahal gitu. Apa sih yang menyebabkan gitu? Kalau secara bonsainya, PPBI Jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI Lombok Utara luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semeton Koboy? Baik ya, semeton pada girang juga nih, kebetulan ada kamera, kita liput ya kegiatan pada acara jemur bonsai dalam rangka ulang tahun Koboy ya. Komunitas bonsai kita yang diadakan di Dusun Kencong, Kabupaten Lombok Utara, semeton. Jadi di mana pada hari ini sudah duduk senior-senior kita yang dimana akan mengisi acara demo ya, demonstrasi terkait pembentukan pohon kedepannya ke semeton sekalian yang ada di Koboy ini, semeton. Jadi mungkin kamera bisa diputar nih, semeton kita banyak sekali, termasuk senior-senior kita juga lagi menyimak ya. Jadi dalam acara ini mungkin ada beberapa sesi ya, mungkin tidak perlu saya perkenalkan, sudah jelas ada Mas Dedeng, ada senior-senior kita juga yang mungkin langsung diambil alih sama beliau ya, bagaimana tentang pembentukan pohon ke depannya. Silakan Mas Dedeng. oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada komunitas Koboy, yang mana komunitas Koboy ini sendiri di bawah naungannya PPBI Cabang Lombok Utara ya. Ya, yang harapan saya semangat terus. Kita di sini membicarakan mau demo bonsai atau menjelaskan ini? Kayaknya kita lebih menjelaskan dulu semeton ya. Ya. Ya, biar Karena lebih waktu jelas. ya. Ya. Oke. Di sini sudah ada 3 pohon. Yang paling utara itu jenis legundi, bahasa kita lego ya. Di tengah ini beringin amplas, sama ini apa? Serbin ya, Ya. Seribu bintang. Kayaknya nggak enak duduk gini. Ya, kita berdiri aja di langsung pohon ya. aja. Ya. Langsung bergerak aja ya. Jadi kita sambil santai aja semeton ya. Ya. Saya melihat legundi atau lego ini sangat luar biasa, ini karakternya tua sekali, yang mana batang-batangnya udah tumor kayak begini. Artinya di alamnya sendiri kita nggak tahu. Cuman lego ini kita bicara kurang, ada kurangnya. Kita bicara lebih, karakternya kuat, ekstrem. Itu makanya lego jarang juga kita menemukan legundi itu di pameran-pameran karena kekurangannya apa? Di perantingan. Nah, apa yang kita lakukan kalau kekurangan di sana? Yang jelas karakternya yang kita jual, karakternya yang kita tonjolkan. Pengalaman saya sendiri, saya melihat di pameran di mana itu, memang jarang saya menemukan, tapi terkadang menemukan legundi itu yang ekstrem. Nah, di sana lah titik nilai jualnya itu. Nah, kita kembali ke amplas. Ini beringin amplas sangat luar biasa, di mana ada pohon amplas yang dikatakan legend yang berada di Bali, yang pohon itu dari tahun 84 dan sampai sekarang masih ada, masih sehat, dan trainer penggarapnya tuh masih ada. Yang perlu teman-teman tahu namanya Pak Madekari. Bayangkan dari tahun 84 sampai sekarang, maka dikatakan amplas legend. Dan sampai saat ini pohonnya sehat. Nanti suatu kapan main ke Bali pasti ketemu sama pohon itu. Barang ini potensinya sangat bagus. Prospek ke depannya sangat luar biasa. Paling tidak yang punya itu diskusikan kepada teman-teman yang kita katakan lebih senior atau lebih tahu.
Kasihan ini bisa kita katakan sebagai aset kita di KLU, aset kita di Lombok Utara. Ini cerminan akar semua batang, tinggal cuman ada garis kelanjutan yang di sini agak sedikit lemah. Yang di sini kita bicarakan tahapan di sini ini udah manjang, lalu ada garis lurus di sini nggak enak. Tapi bisa saja itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mungkin kalau menurut saya sekali-kali dia main pendek untuk menghilangkan garis kaku, kenapa kita nggak main di sini saja? Main di sini untuk menghilangkan kesan garis lurus, yang mana ini akan kita tarik lagi, akan kita kembalikan lagi ke depan. Garis ini yang kurang nyaman kita, kurang nyaman. Kebetulan di sini ada cabang, di sudah ada, tinggal main di sini. Tetap ini kalau kita kan bicara gaya, dibilang kalau kita gaya slanting atau gaya miring. Ya inilah pohon itu yang dikatakan gaya miring itu. Tinggal nanti kalau saya ini ngambil dari sini, bisa saja ini depannya dari sini. Nah saya ingatkan kembali ke teman-teman, untuk jenis pikas kita bermain cutting, kita kejar tahapannya, itu yang utama, proporsinya. Jangan terlalu cepat, kadang emosi kita, wah pengen punya bonsai jadi, itu sayang, kasihan barangnya. Gitu. Kenapa tidak salah? Kita arahkan udah ideal cutting, arahkan sekali cutting. Tentunya kawatnya ngirit. Beda dengan kita melakukan main bonsai jadi langsung, bisa jadi cepat. Cuman kasihan masa depan pohon yang kasihan. Memang akan perlahan-lahan sama akan membesar juga, tapi akan hasilnya silindris. Dari pangkal sampai ujung udah akan sama. Gitu. Makanya kalau bisa IPRI ya paling bagus IPRI. Karena kita sendiri kalau bilang stok kita di Lombok Utara ini hampir menipis, karena semua barang-barang kita sudah dilakban semua. Nah, kenapa tidak? Kita mari kalau bisa kita mulai tanam. Jangan pernah berpikir gaya. Urusan gaya itu ada yang bidangnya nanti. Misalnya trainer. Nah, itu urusan gaya. Yang penting teman-teman kalau belum paham tuh tanam saja. Jangan berpikir gaya, tanam aja beringin. Insya Allah, apalagi kita punya program yang dibuat oleh salah satu teman di Bali, bonsai kecil ukuran demek. Itu kan 3 tahun kita bisa melihat hasilnya. Artinya begini, menanam pohon beringin, kalau terbentuk akar, jangan pernah berpikir itu besar. Kalau memang akarnya udah enak, buat aja kecil. Gitu. Kalau mau besar, cangkuk aja pohon besar di atas, tanam. Sama waktunya, dongkel dengan kita cangkuk sama waktunya. Itu pengalaman yang saya alami, itu pun dengan teman-teman seperti kakak saya, Imam, kita terus sharing. Itu seperti itu. Makanya teman-teman kalau bisa mengenai bonsai boleh ke kakak saya. Pohon yang pertama ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Dedeng bahwa ini yang paling dimunculkan itu adalah karakter dari pohon ini. Karena di dalam proses untuk menciptakan perantingan yang rapat itu agak sulit, sehingga kita harus dapat melihat potensi apa yang dimiliki. Potensi itu ada pada karakter pohon ini. Akan tetapi yang paling sebelum kita akan mendemo pohon ini nanti, kita harus membaca dari pohon itu sendiri, gerak dasarnya. Ya, gerak dasar itu adalah pergerakan garis dari titik satu ke titik yang berikutnya. Ya. Pergerakan dari titik satu ke titik berikutnya, itulah garis, namanya gerak dasar. Kalau titiknya tuh zigzag dan sebagainya, maka dia menciptakan gerak dasar yang dinamis. Kalau titiknya 1, 2, 3, 4, maka gerak dasar itu lurus, ya, tidak dinamis. Nah ini kita bisa melihat gerakan dasar gerak pohon ini sangat luar biasa, karena kita bisa melihat permainan titik-titik yang dimunculkan oleh pohon ini sangat luar biasa. Tetapi di sini kita tidak melihat ada pohon condong kemana dan sebagainya, karena begini, alam itu tidak bisa dia menciptakan keseimbangan sebenarnya, tapi keseimbangan dalam konteks pohon itu adalah lihat dari gerakan pohonnya. Ini ada tarik ulur antara kiri dan kanan, sehingga kita perlu untuk melakukan sedikit reposisi untuk menemukan pohon ini bergerak kemana nanti ke depannya. Kalau sudah melihat pohon ini, ya di sini kita melihat ada batang yang sangat kuat sekali, sangat besar di sini. Lalu
kita melihat di sini sangat kecil, ada 2 batang kecil, sehingga kita akan membuat gerakan ini lebih condong mengarah ke sebelah kiri. Kalau saya berhadapan ke saudara, ini sebelah kiri. Maka di sini saya butuhkan untuk melakukan reposisi untuk melihat atau untuk dapat menemukan condong dari gerakan pohon ini hendaknya harus kemana. Untuk itu saya butuh ada 3 batu bata untuk dapat menggerakkan pohon ini. Mohon bantuan kawan-kawan supaya kita menemukan gerakan dari pohon ini sebelum nantinya pohon ini dapat menemukan gerakan tersendiri. Pakai 2 saja ya, Saudara? Iya, ada 2. Ya, oke. Selanjutnya kita butuh 2 lagi. Ya. Nah, di sini kita sudah melihat kawan-kawan, pohon itu sudah terlihat condong bergerak ke arah kemari ya. Kemari. Sip. Baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya, udah kuat. Ya, bagaimana sekarang posisinya? Sudah bagus. Ya, jadi terlihat sekali pohon ini bergerak kemana? Ya, dia ke depan lalu dia condong ke arah kiri. Itu untuk menciptakan sebuah gerakan pada pohon itu sendiri. Lalu kita di sini menemukan 2 posisi. Ada sebuah cabang yang barangkali cukup besar di sini. Apakah kita akan menggunakan keduanya atau salah satunya? Saya rasa keduanya dapat dilakukan ya, tidak masalah ya kita menggunakan kedua-duanya, tetapi satunya sebagai terusan, satu juga dapat juga sebagai terusan sebenarnya. Jadi di sini Proding kita butuh untuk melakukan pemotongan beberapa bagian. Lalu sekarang kita sudah menemukan juga titik di mana ini sudah lebih dekat, ya, dekat yang di sebelah sana. Jadi gerakannya ini bisa kembali dari sini. Saya rasa ini kita gunakan yang ini saja, Deng ya. Ini kita potong ya, karena ditabrak sama ini. Ini potong, ini pakai ini. Kita butuh kawat di sini ini. Lalu di sini bisa dipakai nggak ya? Ini potong aja sini ya. Ya. Ya, potong. Ini potong dekat. Ya. Oke, ini akan menjadi lanjutan pohon. Lalu di sini kita lihat ada keringan ya. Ada keringan. Ini harus jangan dibuang, ini diekspos ya. Tolong ini dipotong, Ding. Ini nanti kita nggak pakai. Ya. Ya. Ada banyak PR dari pemilik pohon untuk bagaimana supaya bagian-bagian di belakang ini juga dapat ditumbuhkan. Tapi sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan utama ya. Tetapi alangkah bagusnya posisi-posisi tumbuhnya itu pada posisi yang kita harapkan. Di bagian belakang ini banyak kekurangannya dikarenakan memang tidak ada tumbuh. Tapi teknik-teknik kalau kita menghadapi dengan pohon yang gerakan seperti ini, sebenarnya kita ada keleluasaan di dalam menggarap pohon kondisi gerakan dinamis seperti ini. Sehingga cabang-cabang itu dapat kita tarik dari atas ke bawah. Ya, dari bawah kita bawa naik ke atas. Karena apa? Dasar dari pohon ini, gerak dasar dari pohon ini memungkinkan untuk melakukan hal itu gitu. Setelah kita kembalikan ke posisi seperti semula tadi, apa bisa kita reposisi lebih naik lagi di sebelah dari sini kalau kita lihat dari sebelah kirinya begitu? Pohon ini kalau EP menggarapnya dengan bukaan yang terlalu lebar tidak baik, Pak. Karena tidak kita dapatkan karakter. Dia akan tertutup dengan daun semua ini. Tapi yang dibutuhkan itu adalah tahapan yang sangat pendek-pendek. Misalnya segini nih, capaian bukaannya segini nih Pak, segini nih. Tapi untuk capai segini ini, gini harus besar-besar, mengecil sampai segini. Tapi kalau kita menggunakan los kecil itu lucu rupanya. Tadi seperti saya katakan binaragawan yang digarap hanya otot badannya saja, tapi tangan sama kakinya nggak ada garap, sehingga lucu rupanya. Jadi menurut saya pohon ini tidak perlu dia terlalu lebar, tetapi yang paling utama itu adalah tahapan itu betul-betul besar mengecil. Dia ngepen, betul-betul ngepen, marah aranepe kan pen. Beliau ini seniman sebenarnya Pak, jadi dia pelukis, saya tahu betul. Jadi sempat sama beliau digarap buku dulu. Antara cabang yang ini dengan yang ini kan terlalu jauh. Apakah tidak membutuhkan lagi itu cabang yang tumbuh di sini gitu? Oke, ini kan tadi saya katakan dimensinya kan belum ini. Ini yang saya katakan dia butuh di sini lagi. Maka kita butuh simulasi barangkali, simulasinya. Dia butuh lagi cabang di belakang sini. Ini kan kita menggarap potensi cabang yang sudah ada saja. Jadi dibutuhkan lagi nanti salah satu atau beberapa cabang di belakang ini. Nah kita butuh di sini nih.
Oh, di belakang, tidak di sini ya Pak ya? Tidak, Kalau tidak. dia tumbuh di sini bagaimana? Karena ada alasan di sini. Ini kita butuh di sini. Tapi tadi saya katakan pohon ini membuat kita itu tidak terlalu kaku negara pohonnya. Jadi potensi-potensinya, potensi pertumbuhannya itu, kalaupun dia nggak tumbuh di sini, dimanapun bisa kita mainkan, selama proporsinya terkejar. Contoh sederhana saja, kepala pohon ini ya, ini kan sudah menciptakan sebuah gerakan di belakang yang menciptakan dimensi. Coba, siapa yang membuat begini nih? Tetapi kita bisa pakai dia karena proporsinya yang menguatkan. Cabang yang ini kan cabangnya kalau secara normal dia kemari kan, tetapi sayangnya dia naik tapi kita, di sanalah saya katakan tadi, dikarenakan karakter batang ini sangat dinamis, sehingga pembuatan cabang-cabangnya pun bisa dilakukan lewat mana saja selama dia bisa mengisi kekosongan dan proporsinya diperhatikan. Oke. Selanjutnya mungkin perlu lagi Pak Deden untuk menambahkan bagian-bagian lagi secara simulatif. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya. Ada beberapa bagian tidak ada cabang. Yang membingungkan, kita berharap ada titik tumbuh di yang kita harapkan. Lalu caranya bagaimana? Sementara sampai saat ini yang punya pohon belum menemukan cabang-cabang yang diharapkan. Kita punya cara, itu berdasarkan pengalaman. Tentunya pohon ini kemarinnya diproses terlalu cepat. Artinya baru ditanam, udah tumbuh langsung diproses. Yang baiknya, kita mengambil pohon di alam, tanam dulu. Jangan berpikir bentuk dulu. Kita kuatkan akar dulu. Fondasinya yang kita kuatkan. Kedua, kenapa cabang-cabang itu jangan diarahkan dulu, tujuannya apa? Jadi kita melakukan tekniknya itu ya, kita los semua. Kita los, sambil kita mengejar proporsi, kita los semua. Yang mana nanti kambium ini akan ada peremajaan. Yang keyakinan kita sih, kalau sudah remaja akan banyak titik tumbuh. Akan banyak titik tumbuh. Itu pengalaman kita kan seperti itu. Jadi kadang bingung, wah tidak ada tumbuh. Lain dengan beringin, tidak ada tumbuh kita tempel. Tidak ada akar kita buat tempel di sini. Nah, legundi sendiri saya mohon maaf saya jujur aja jarang menangani legundi. Nah, teori yang saya pakai, saya mengambil pengalaman dari beberapa pohon. Jadi kita los dulu, kita remajakan dulu semua sampai ini remaja. Remajanya ini saya yakin akan tumbuh tunas-tunas baru. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Apa yang menyebabkan bonsai itu mahal? Kan kita dengar nih di sosial media kan banyak bonsai-bonsai yang terjual mahal gitu. Apa sih yang menyebabkan gitu? Kalau secara bonsainya, Ya, kriterianya mungkin apa? ya tentu saja kriteria itu mahalnya itu waktunya Pak. Kemarin mungkin lagi teman-teman udah pada tahu semua ada pohon dari daerah Sumbawa laku 1 miliar. 1 miliar Pak. 1 miliar. Pak, 1 miliar. Yang mana pohon itu kemarin saya di Demek ada salah satu kolektor dari Jakarta sama Tangerang mempercayakan saya, Pak Deden bantu saya. Tawarkan pohon saya ada uang 600 juta. Pak Deden kenal yang punya, oh iya saya kenal. Mungkin bisa dikonsultasikan. Mungkin harga saya ada uang 600 juta. Begitu saya telepon, malah Pak, mohon maaf, udah dibawa ke Surabaya. Loh, siapa yang ambil? Ada. Begitu saya buka Facebook, muncul pohon 1 miliar. Itu kenarok yang dari Sumbawa besar. Nah, Kenapa bisa terjual? kenapa bisa sampai terjual mahal? Pohon tentu saja proporsi cabang, akar, semua itu lengkap. Dan kedua pohonnya besar. Enggak, jangan melihat pohon besar. Kemarin saja Demek namanya loh, barang segini tuh ratusan juta. 25 cm ratusan juta. Loh, kenapa bisa sampai harga ratusan juta? Tentu pohon itu sendiri kita bisa melihat langsung seperti apa. Yang diperhatikan percabangannya, tahapan cabangannya, mana cabang dengan batang itu warnanya hampir sama. Ketuaan cabang dan batang hampir sama karakter. Terus kedua gayanya.
Sekarang ada pohon ya seperti dibilang oleh Pak Imam tadi, ini pohon ini masih posisi yang tadi, tentu kita bingung arahnya kemana sih. Dibilang ke kanan enggak, dibilang ke kiri enggak. Makanya dilakukan apa istilahnya reposisi dengan hanya mengganjalkan pot, sudah mulai muncul ke arah pohon itu larinya kemana sih. Termasuk ini salah satu yang bisa menentukan naiknya harga pohon. Seperti itu. Intinya pohon mahal itu pohon yang hampir sempurna. Kalau kita katakan sempurna cuma yang di atas yang punya karya. Seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman untuk memproses pohon seperti itu butuh waktu, butuh kesabaran, Butuh ilmu juga. butuh terutama kontrol emosi. Wah, teman-teman yang lain udah jadi nih, sementara kita belum. Padahal sama nanamnya. Itu emosi kita dikontrol, sabar. Seperti itu. Tentang peremajaan kambium gitu ya, untuk menentukan kedepannya dengan harapan akan muncul tunas-tunas baru di titik-titik yang kita harapkan. Caranya gitu, apakah dengan dia di ground ulang ataukah disuburkan atau tetap di pot ini gitu nih. Oke, cukup. Siap. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada teknisnya tentunya kan kita ground, kita butuh los. Dengan di los, pembasaran tentunya ada remaja. Lalu bagaimana caranya? Apa media di pot ini cukup untuk menyuplai sumber makanan? Tentu saja kita bantu dengan ground. Atau kita tanam pakai talangan, ada media yang bagus, tumpangkan saja di atas. Nah, saya satu pesan saya, kalau selama teman-teman yang ground, ingat ya, usahakan nge-ground pakai pot. Harapannya itu akar-akar dari atas muncul dari atas pot. Dari pot, biar gampang kita ngontrol. Tentunya kita berharap akar seperti jari-jari. Mungkin itu. Ini tambahan lagi, Pak Imam. Tambahan dari saya, jadi perlu juga kita menghindari kekeringan pada kambium-kambium yang ada ini, Pak Pen, Pak Kadus, sehingga nanti dari proses penggroundan tadi, penyuburan tadi, setiap yang tumbuh di titik-titik ini itu dibiarkan dulu, tapi ditahan dia, karena takutnya kalau terus ditahan-tahan itu nanti semuanya jadi keropos. Jadi biar pohon itu posisinya sehat, gitu ya. Jadi perlu apa istilahnya peremajaan kambium untuk bagaimana bisa mempertahankan karakter yang ada ini gitu. Takutnya nanti kalau terus dipotong-potong yang tumbuh-tumbuh ini nanti ini habis semua nanti. Jadi perlu peremajaan. Jadi pohon itu jangan sampai, jadi pohon Indonesia itu yang membuat dia menjadi tidak berumur panjang itu karena tadi itu terus dihabisi gitu loh. Makanya kalau kita pameran tuh jangan terlalu sering pameran juga sebenarnya ya. Perlu ada saatnya kapan pohon tuh untuk di-loss, untuk dibiarkan, untuk peremajaan. Ada banyak korban pohon-pohon bonsai yang sering dipamerkan karena terus dipotong-potong daunnya sampai dan sebagainya. Dia tidak mengalami proses peremajaan sehingga terjadi kekeringan pada ranting. Nah itu mengambah, kemudian biasanya setiap orang pameran dia langsung menggunakan double pot. Langsung dipasangi talangan di atasnya untuk bagaimana supaya tetap dia sehat pohonnya gitu. Nanti pas pameran dikembalikan lagi, ditanam lagi, diposisikan lagi supaya landscape-nya bagus, rapi, bersih. Pulangnya lagi di ground atau lagi dia ditalangin supaya tetap sehat. Nah itu pada kasus pohon ini nanti supaya nanti tidak semuanya mengalami kekeroposan dan sebagainya juga perlu dijaga terkait dengan kambiumnya supaya tetap sehat gitu. Baik, terima kasih banyak kepada senior-senior sekalian yang telah melakukan ya maksudnya edukasi juga ini ke kita semua ya, dimana di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang berkeliaran ya keluar dari beliau-beliau ini ya, tinggal kita menangkapnya yang bagaimana ini gitu ya. Mungkin cukup ya untuk sore hari ini. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan lain lagi kita bisa tanya jawab setelah acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.